Halo rekan trainer semua, pernah ngerasa nggak sih skill kepelatihan teman-teman semua sudah oke, tapi klien baru susah banget datangnya? Di era sekarang, sertifikasi aja nggak cukup kalau orang nggak tahu siapa kamu. Saya Coach Citra, selamat datang di Coach on Camera, tempat kita bedah tuntas cara personal branding seorang pelatih lewat konten profesional. Yuk kita naik kelas bareng. Oke, untuk bisa naik kelas dan tampil secara profesional di depan kamera, kita akan mulai dari hal yang paling fundamental dulu. Kita nggak bakalan bahas tentang skrip atau cara bicara di depan kamera dulu, tapi kita akan bahas bagaimana tampilan video kamu di mata audiens. Masalah utama kenapa konten trainer terlihat amatir bukan karena HP-nya murah, tapi teknik pengambilan gambarnya aja yang salah. Tapi sebelum kita bahas soal teknis kamera dan cara mengedit, ada satu hal fundamental yang biasanya dilewatkan oleh rekan trainer sekalian. Banyak trainer yang buru-buru bikin konten hanya karena ikut-ikutan tren, tanpa tahu sebenarnya apa nilai jual mereka. Dan ingat, audiens atau calon klien itu mencari solusi yang spesifik. Jadi langkah pertama adalah bukan langsung pencet tombol record, tapi adalah mengenali potensi diri kamu sebagai seorang pelatih. Sekarang coba deh tanya ke diri sendiri dulu, apa keahlian spesifikmu? Apakah kamu jago di body recomposition? Spesialis strength training, atau kamu ahli di bidang rehabilitasi cedera, atau bahkan mungkin rekan coaches sekalian lebih ahli di bidang boxing atau muay thai. Kalau kamu tahu apa nih senjata utama kamu akan tahu nih konten apa yang akan dibuat nanti. Karena konten profesional itu lahir dari keahlian yang jelas. Kalau kamu sudah tahu siapa dirimu sebagai seorang pelatih, barulah teknik visual yang akan kita bahas setelah ini akan bekerja maksimal. Dan ingat satu hal penting lagi, jangan memaksakan membuat konten yang belum jadi keahlianmu. Katakanlah kamu belum benar-benar jago di bidang boxing, ya jangan paksakan buat video sedang melatih boxing dulu. Fokus dulu buat bagusin teknik paddingmu, belajar lagi, latihan lagi. Begitu kamu sudah merasa yakin dan teknikmu sudah oke, baru tunjukkan itu ke audiens. Konten yang profesional bukan cuma soal kamera yang bagus, tapi tentang kebenaran teknik yang kamu bagikan di sosial media. Jangan sampai niatnya mau edukasi, tapi malah jadi bumerang buat diri kita sendiri karena teknik yang kita tampilkan kurang matang. Nah, kalau fondasinya sudah kuat, sekarang kita masuk ke hal teknis pertama, setup kamera. Selain kamera, rekan-rekan coaches juga wajib memperhatikan penampilan. Ingat, rekan-rekan coaches ini adalah brandnya. Kalau penampilannya sudah meyakinkan, edukasi yang akan disampaikan akan lebih cepat diterima oleh audiens. Rekan-rekan trainer, banyak di antara kita yang saat bikin konten, taruh HP-nya di lantai seperti ini, kemudian taruh HP-nya di depan botol seperti ini, atau biasanya kita cuma taruh di rak atau di sebarang tempat sehingga hasil dari konten kita menjadi kurang maksimal. Percayalah, kalau rekan-rekan trainer masih melakukan itu semua, hasil di layar itu akan terlihat kurang bagus dan terlihat kurang profesional. Badan kamu bisa terlihat lebih pendek, proporsinya tidak proporsional atau distorsi, dan sudut pandangnya jadi tidak enak dilihat. Dan kalau audiens udah merasa videonya ganggu, video kamu bakalan langsung di-skip dalam 3 detik pertama. Nah, kalau mau videomu terlihat mahal dan terlihat profesional sebagai seorang pelatih, ini dia 3 aturan main yang wajib rekan-rekan trainer lakukan dan praktikkan mulai hari ini juga. Oke, rekan-rekan trainer sebaiknya jangan menaruh kamera HP terlalu rendah di lantai, kecuali memang rekan trainers ingin merekam gerakan yang memang di lantai seperti plank. Untuk edukasi berdiri, pastikan lensa kamera sejajar dengan dada atau mata kamu. Ini memberikan kesan setara di mata audiens dan membuat kamu terlihat berwibawa, juga tampilan videomu terlihat lebih profesional. Yang kedua, perhatikan framing dan latar belakang. Pilih sudut gym yang paling rapi dan pastikan tidak ada beban yang berantakan di belakangnya. Dan ingat, rekan-rekan coaches di sini bisa menggunakan teknik rule of third. Posisikan dirimu di tengah frame dan beri ruang di atas kepala atau headroom sehingga kepala tidak terpotong karena itu terlihat sangat tidak rapi dan tidak profesional. Yang ketiga, yang perlu rekan coaches ingat dalam pengambilan gambar atau video, lighting atau pencahayaan itu adalah segalanya. Kamera semahal apapun akan kurang oke hasilnya kalau gelap atau kurang pencahayaannya. Jangan membelakangi lampu atau jendela karena wajah kamu akan kelihatan gelap dan itu namanya backlight.
pastikan sumber cahaya ada di depan atau di samping wajah kamu. Nah, kalau perlu, rekan-rekan coaches cari area di gym yang mendapatkan sinar matahari langsung atau cahaya alami, supaya apa yang ingin rekan-rekan coaches sampaikan dalam video itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, tantangan buat kalian minggu ini adalah buat satu video edukasi singkat yang menggunakan teknik eye level, framing, dan lighting yang benar seperti yang saya bahas tadi. Mention saya di Instagram dan saya akan kasih masukan langsung ke rekan coaches sekalian. Mari kita buktikan bahwa trainers juga bisa bikin konten yang profesional. Di video selanjutnya, saya akan bahas lebih detail lagi tentang eye level, framing, dan lighting, dan cara pengaplikasiannya di video edukasi teman-teman sekalian. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman setuju PT zaman sekarang harus melek konten. Saya Coach Citra and see you in the next Coach on Camera.